ini. Bahkan ada salah satu pemain yang baru bergabung di PMPL yang hari ini sedang berulang tahun. Miliano hari ini lagi ulang tahun. Oh iya. Betul. Wow, luar biasa up to date sekali ya Sansku ya. Benar. Biasanya kan up to date tentang yang cewek-cewek ladies Enggak dong, gitu. enggak gitu dong. Enggak ya. Tidak seperti itu, tidak Enggak selalu. Memang lebih banyak situ. Enggak. Tapi kita juga masih menunggu teman-teman semuanya untuk menuju ke match terakhir kita. E-Rangel pasti akan menjadi E-Rangel yang cukup panas karena ini E-Rangel yang ketiga. E-Rangel yang ketiga. Bahan evaluasinya udah dari 2 match. Betul. Kalau kita melihat E-Rangel yang pertama belum ada bahan evaluasi. Bahan evaluasinya hanya dari regular season yang ternyata permainannya berbeda sekali. Berbeda. Sangat-sangat berbeda, tidak seperti di regular season. Banyak tim yang kaget akan rotasi lawan-lawannya. Seperti salah satunya yang juga tadi sudah saya bahas, Takai. Mereka ingin menuju ke bukit yang biasa mereka incar, ternyata udah ada zone duluan. Mereka ingin menuju ke area dari rumah banjir, ternyata udah ada tim lain juga. Ini menjadikan Takai harus mencari jalur rotasi baru dan itu adalah match yang pertama. Memang belum ada bahan evaluasi. Namun match di E-Rangel yang kedua, match ketiga tadi sudah mulai ada bahan evaluasi. Tapi setelah tim-tim melakukan evaluasi ternyata circle-nya ke kanan banget. Iya. Membuat semua tim susah sekali untuk melakukan rotasi juga. Banyak yang terkat rotasinya, bahkan tadi berada di area hutan juga akhir circle-nya, sehingga victim bisa memanfaatkan area tersebut mendapatkan WWCD. Dan kita akan melihat nanti akankah ada pengulangan circle ke kanan atau justru kali ini circle-nya untuk pertama kalinya di Grand Final menuju ke arah bawah SMB, karena jarang sekali kalau kita lihat di season yang keempat circle-nya menuju ke SMB. Yes, betul banget. Dan berarti ini permasalahan timing untuk tim-tim bertanding, karena kalau misalkan kita lihat ya, kita perhatiin memang dari game yang pertama sampai dengan game yang tadi tuh banyak banget emang rotasi dari tim-tim yang entah kenapa kayak mereka bergesekan sama tim-tim lain ya kan. Masih kurang begitu tertata rotasi dari masing-masing tim, dan harusnya udah bisa diperbaiki kembali dari tim-tim bertanding, karena seperti kata Sanskuy, mereka udah dikasih 2 game permulaan untuk E-Rangel, dan harusnya di E-Rangel yang ketiga mereka bisa meminimalisir lagi kesalahan yang mereka terjadi di game yang sebelumnya. Betul, karena semuanya butuh belajar dari pengalaman-pengalaman, karena memang pengalaman adalah guru terbaik kalau kata orang-orang. Dan kembali kita akan langsung saja masuk ke match terakhir kita di hari ini. Ini dia E-Rangel. Yes, dan dengan jalur pesawatnya ini kalau misalkan kita bisa bilang ini cukup menyulitkan untuk tim-tim yang turun di area sekitaran Pulau SMB, seperti halnya Alter Ego dan juga dari NFT. Berarti mereka harus menyambung kemungkinan dengan beberapa spawn vehicle yang ada di area sekitaran E-Rangel. Ya, dan kalau kita lihat harusnya tim-tim yang diuntungkan victim dari area Yasnaya, lalu Bonafide kembali diuntungkan dari jalur pesawatnya karena mereka harusnya turun di area Rozok. Lalu kalau kita lihat juga Nero harusnya cukup nyaman karena mereka turun di Gregopol, dan juga Aura akan cukup nyaman juga karena mereka berada di Gregopol apartemen. Yes, betul banget. Dan dari Takai nampaknya akan coba berpindah. Kalau misalkan sebelumnya dia mengambil di area sekitar Ferry Pier, tapi nampaknya akan menuju kembali ke area bagian Melta Power. Dan dari Boom juga udah mulai turun ke drop zone-nya menuju ke arah bagian Mansion. Dan sementara itu dari arah tim Landscape juga akan berusaha untuk scrapping-nya nampaknya di area sekitaran shelter-nya. Ya, Livescape untuk kedua kalinya mereka tidak turun di drop zone asli, mereka berada di area sekitaran Quarry, namun mereka turun di area shelter karena memang 2 kali E-Rangel di match yang ketiga dan juga match yang terakhir, match yang kelima, jalur pesawat tidak memungkinkan untuk mereka langsung menuju ke arah Quarry-nya, sehingga Livescape harus menuju ke arah shelter. Dan ini menjadi batu sandungan selanjutnya untuk Genesis Jog, makanya jauh lagi. Tadi kita ngelihat E-Rangel yang kedua di hari ini, match yang ketiga juga jauh. GD. Ya, lihat, dan dari Gidi juga masih kesulitan untuk menuju ke area drop zone, yaitu di area sekitaran Primorse. Dan nampaknya Circle untungnya memudahkan untuk Genesis Dogma, karena dari arah bagian Primorse itu masih masuk ke dalam circle selanjutnya. Dan nampaknya kita bergeser ke arah tim victim, di mana Yasnaya juga masih cukup damai untuk saat ini, nggak ada contender sama sekali. Dan juga nampaknya tadi victim juga cukup dimudahkan untuk turun langsung ke area bagian drop zone, yaitu Yasnaya. Ya, dan kembali dari tim yang tadi mendapatkan WWCD di area E-Rangel juga, yaitu victim, Fajar dan juga yang lain. Bahkan tadi untuk E-Rangel yang kedua, Fajar berhasil menjadi MVP, dan kita berpindah kali ini ke arah Takai, tim yang masih memiliki PR cukup banyak. Yes, betul banget. Dan ini Takai akan kembali lagi menguasai area sekitar scrappingan luar terlebih dahulu dari bagian Melta Power itu sendiri. Walaupun jarak yang harus mereka tempuh itu sejauh 1,7 km untuk mereka bisa touchdown masuk ke area bagian circle yang pertama. Betul sekali. Dari Gremory juga masih terus akan coba melakukan looting terlebih dahulu, dan berpindah kali ini ke tim yang menjadi juara regular season. Namun di grand final kali ini masih cukup kesulitan nampaknya ya. Performa dari RRQ belum terlalu maksimal karena kita juga belum melihat Asa dan juga Mort, duo dari RRQ yang menunjukkan permainan cukup baik, backup yang cukup baik di regular season belum terlihat di grand finalnya.
Yes, betul banget. Dan nampaknya di area bagian Rozok seperti biasa akan ditempatin oleh tim Bonafide, di mana Ucup juga udah mulai terpantau posisinya saat ini, dan nampaknya dari bagian Pochinki hanya diisi oleh satu tim aja seperti biasa, Dewa United. Nggak ada kontender dari tim-tim lain. Dari tim-tim lain berarti berusaha untuk menghindari clash-clash terjadi saat perebutan drop zone mereka. Ya, ini dia dari pemain Dewa United yang mana mereka juga masih harus berkutat di lembar yang kedua. Kembali kita melihat nampaknya semua tim seakan sudah belajar dari pengalaman. Semua tim tidak terlalu terburu-buru, semuanya ingin memaksimalkan looting terlebih dahulu. Dan ini adalah statistik dari seorang Genfos. Yes, betul banget. Lihat total eliminasi yang berhasil bisa dikumpulkan oleh Genfos. 99 total eliminasi, dan total damage-nya lihat 23.011 damage, dan longest elimination distance-nya itu di jarak sejauh 275 meter. Lalu dari headshotnya 18, total heal-nya ada 12.913 dan tim kontribusinya 20,3%. Ini Genfos kurang 1 kill lagi untuk mencapai kill yang ke 100. Nanti akan kita lihat kalau sampai Genfos nge-kill itu adalah pemain menjadi kill 100 Genfos. Kill kita yang lihat ke-100-nya. siapa yang bakal jadi kill 100 dari Genfos. Betul banget, akan kita awasin terus-terusan. Dan tampaknya dari Genfos juga kalau misalnya kita bisa berbicara Terminator ya, dia juga merupakan weekly Terminator di minggu yang kedua dari victim. Dan menjadi pemain dengan damage paling banyak ya. Paling banyak, betul. Saat victim waktu itu juga menjadi tim dengan damage terbanyak. Iya, waktu itu Genfos damage-nya 1.599 total damage dalam satu match. Betul, itu dia. Lagi-lagi ini Genfos memang menjadi pemain yang kurang 1 terus ya. Kurang 1. Karena kalau nambah 1 lagi kan jadi 1.600. Ini kurang 1 lagi jadi 100 skill juga kan. Iya. Memang kurang 1 terus ini kayaknya si Genfos. Dan kembali kita berpindah ke area utara. Memang Skylight Gaming tidak tergantikan, terus berada di area ini. Menjadi kampung halaman dari tim SG. Bahkan SG sampai memberikan sebuah pernyataan, hati-hati kami datang dari utara. Oh iya. Karena memang selalu di utara apapun mapnya. Apapun, mau kemanapun arah flight path-nya berada, mereka akan selalu ada di utara. Betul. Dan kita berpindah lagi dari tim Livescape. Kali ini Dinosaurs dan juga yang lainnya mereka turun di area shelter lagi. Namun bedanya kali ini tidak ada banyak tim yang melakukan rotasi menuju ke area ini. Tidak seperti di match ketiga tadi. Karena match ketiga tadi Livescape harus sedikit kesusahan di area ini bertemu dengan tadi ada tim Aura, lalu ada tim RRQ juga di area ini, bahkan ada Bonafide juga. Karena circle-nya tadi benar-benar menuju ke arah kanan, dan ini sedikit berbeda keadaannya untuk Livescape dan membuat mereka cukup aman. Ya, betul banget. Dan juga nampaknya posisi cukup aman dimiliki oleh masing-masing tim juga hingga saat ini, di mana RRQ juga udah mulai melebarkan lagi sayapnya, berusaha untuk keluar di area bagian sekitaran schoolnya, udah mulai mengamankan area scrappingan juga yang biasanya memang ditempatin juga oleh tim RRQ. Dan ini dia untuk statistik seorang Nerpeko, di mana total eliminasinya kurang 2 untuk dalam 100. Kita lihat kurang juga siapakah 2 pemain terakhir yang akan membawa Nerpeko menjadi 100 kill. Dan ini adalah sebuah fun fact ya. Kalau saya mabar sama Eldoge, nyebut rumah ini juga rumah Peko. Rumah Peko. Ini komplek Nerpeko. Soalnya selalu berada di sini Nerpeko. Kalau turun di school, pemain-pemain RRQ, Nerpeko selalu memisahkan diri di area ini. Ini juga yang namanya Eldoge sih. Ayo ke rumah Peko, yang mana yang itu udah pasti di situ soalnya Nerpeko katanya. Tapi bener kebukti, selalu di sini. Terbukti ya kan? Dan dari Nerpeko juga dia mendapatkan 12 kali total headshot dan juga contribution tadi kalau nggak salah 18%, dan luar biasa banget emang performa dari masing-masing tim. Dan kita akan lihat lagi dari masing-masing tim berusaha untuk membangun sebuah rotasi lagi untuk bisa mengamankan lagi posisinya mereka. Ya, Takai juga sedang melakukan rotasi kali ini. Cukup cepat nampaknya Takai juga mengspot area dari jalur rotasi pemain-pemain Bigetron. 2 pemain Bigetron lepas dari pantauan 1 pemain Takai, yaitu Kean. Dia juga memantau ke arah bukit di sebelah kanannya dan juga tidak menemukan siapapun karena memang tidak ada siapa-siapa di area tersebut. Ya betul, sama halnya dengan Boom juga. Rotasinya masih cukup aman, belum ada lock-lockan dari tim-tim lainnya, masih cukup nyaman juga mengitari di area bagian Pochinki, bahkan berarti sudah ditinggalkan juga tentunya oleh tim Dewa United karena ini udah menit yang ke-7. Dan sementara itu dari area bagian high groundnya terlihat terpantau ada pergerakan juga yang dibangun dari arah tim Takai, tapi Alter Ego sudah mulai touchdown juga berada di bagian area Gergopol Container, dan nampaknya di bagian luarnya juga masih ada tempatin oleh tim Aura di bagian apartemen atasnya. Bahkan untuk saat ini tidak hanya Nerpeko, tidak hanya Genfos yang menuju 100 kill.
mereka di PMPL. Ada Satar dengan 98 kill juga, lalu Wow. Genfos tadi sudah kita lihat 99 kill. Jaden butuh 3 kill lagi karena Jaden saat ini 97 kill. Lalu No Mercy, rekan satu tim dari Jaden juga mendapatkan 97 kill untuk sementara waktu. Jadi akan kita pantau siapakah pemain-pemain yang akan menjadikan Satar, Genfos, Jaden, No Mercy dan juga Peko menuju ke 100 kill. Siapa yang akan jadi korbannya? Banyak yang harus kita kawal ya ternyata ya. Ada Iya. 5 player dari yang bermain. Kayaknya dan di awal tadi agak ngide sih kita mau. Iya, jadi ternyata dikasihnya banyak. ternyata banyak, betul sekali. Jadi akan kita pantau pemain-pemain tersebut seperti apa nanti dari mereka untuk match ini. Kalau sampai match ini semuanya bisa mendapatkan kill-kill tersebut, berarti akan memperbanyak lagi pemain-pemain yang sudah mencapai 100 kill di PMPL. Yes, betul, dan itu juga achievement yang luar biasa tentunya udah berhasil mereka dapatkan, mereka kumpulkan, dan nampaknya rotasi dari tim Zone Esport akan mulai terbaca nih pergerakan dari tim Boom, di mana dari seorang Ikyar berusaha untuk ngelock juga pergerakan dari Banyu yang udah mulai turun juga di dalam satu buah shake kecil, tapi masih di hold juga tembakan dari arah peluru panasnya, tapi nampaknya Ikyar akan berusaha untuk reposition terlebih dahulu untuk bisa regroup dengan rekan satu timnya, tapi justru malah ledakan dibuat dari arah Super Una, berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim Nero. Dan ini menjadi momentum untuk pemain-pemain AM maju ke arah depan mencari pemain Nero yang lain. Tersisa 3 lagi dan itu dia sangat dekat sekali satu pemain dari Alter Ego menuju ke arah seorang Mambo, tapi tidak di-spray tadi dan Mambo membuka skopnya. RDS digunakan kali ini Scar L, namun Mambo juga terkena hit kali ini. Mambo juga ternyata bisa mendapatkan satu pemain yaitu Renal Ray dari Alter Ego. Ada sebuah ledakan yang dilakukan, Hezat melakukan flank juga ke arah kanan, spray dilakukan oleh Super Una saat ini. Satu pemain ter-takedown oleh seorang Super Una, berganti dengan AKM-nya menuju ke arah bawah juga, dan itu dia yang kedua juga didapatkan oleh seorang Super Una, bahkan sudah melakukan end ke arah pemain-pemain dari Nero. Yes, betul, dan Nero lihat menyisakan last man standing yaitu dari arah seorang Hexas yang juga masih berusaha untuk bisa survive, tapi untungnya masih ada satu buah vehicle yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Hexas, berusaha untuk berotasi mengamankan dirinya di balik satu buah lower ground, tapi posisinya sudah mulai terspot oleh tim Alter Ego, tapi nampaknya Alter Ego akan terlebih dahulu mengupayakan revive terhadap rekannya itu dari seorang Hazelnut. Ya betul, bahkan kita berpindah ke arah lain. Tidak hanya Nero yang sedang fight, karena di area ini Zone juga harus berhadapan dengan tim Bonafide, tim yang memang sedang panas di hari ini. Melakukan spray juga ke arah smoke-nya, spray dulu smoke yang belum berhasil dilakukan oleh seorang Nux tadi. Yes, betul banget, dan nampaknya satu buah vehicle akan coba diamankan terlebih dahulu oleh seorang Flykido, dan nampaknya dari Bonafide akan berusaha untuk nge-hold angle-nya terus tadi ke arah tim Zone, di mana dari bagian gorong-gorongnya sudah diisi juga oleh satu player dari arah tim Zone Esport. Dari area lain ternyata DP kali 4, combo yang memang sangat nikmat sekali, sering digunakan oleh pemain-pemain PUBG Mobile, digunakan kali ini oleh seorang bots dari Bonafide. Yes, betul, di hold terus angle-nya ke arah seorang Mineral, sama halnya dengan seorang Ucup yang berusaha untuk mendapatkan satu buah clear vision lagi yang lebih luas lagi. Nampaknya dari Boom juga berusaha untuk mengamati pergerakan dari arah tim Genesis Dogma, dan rotasi akan coba dibangun di mana dua player lainnya akan coba regroup di mana mengamankan area-area bangun yang ada yang tersisa di area sekitaran sini. Ya, nampaknya semua sudah menuju ke area Gatka, area yang cukup terbuka. Genesis Dogma, Boom juga tadi terlihat. Dan ada sebuah pergerakan yang dibangun oleh pemain-pemain NFT. Baru keluar dari area jembatan ternyata mereka. Cukup lama kalau kita lihat, padahal dari rekan NFT yang berada di area SMB, tadi AE sudah keluar, bahkan sudah fight duluan. Iya, sudah bahkan udah menyentuh ke arah bagian gargopo kontainer tadi terakhir, Mbak. Padahal AE kita tahu turunnya cukup jauh juga, dan nampaknya dari arah tim NFT Ramones juga udah mulai mengambil inisiasi. Ada beberapa vehicle juga diamankan oleh tim NFT. Mereka akan segera berotasi lagi, akan coba nge-follow up pergerakan dari salah satu rekan yang terlebih dahulu touch dan masuk ke arah bagian play zone-nya. Ya, masih menjaga area ini. Dari Kean juga terus berada di bukit ini. Sedari tadi kita melihat masih memantau area di sekitarnya dan berdekatan lagi dengan Bigetron Red Alliance. Yes, betul banget, dan dari Kean juga akan berusaha untuk berotasi aja. Ada satu buah bagi akan coba dinaiki untuk bisa menyusul lagi rekan-rekan satu timnya, tapi nampaknya dari luar lainnya di mana Livescape Kato nampaknya terpisah oleh rekan satu timnya berusaha untuk mengamati pergerakan dari tim Genesis Dogma, tapi dari segi angle-nya masih tercover dengan beberapa adanya cekungan-cekungan di area sekitaran Kato. Ya, Kato masih memantau Livescape. Lagi-lagi ini menjadikan match
selanjutnya untuk mereka PR masih banyak dihadapi oleh sang juara bertahan. Bahkan kembali kita lihat kali ini Satar mendapatkan sebuah headshot menuju ke arah pemain-pemain Boom. Yes, betul. Lin pick ke arah bagian kiri dari seorang Satar berusaha untuk mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim Boom, tapi nampaknya dua player lainnya sudah terlebih dahulu rotasi akan coba meninggalkan aja fightnya dengan tim Genesis Dogma, karena kita bisa lihat juga dari arah circle juga udah mulai kembali memantul lagi ke arah bagian sebelah kiri. Dan ini dia Satar, pemain yang sangat luar biasa on fire di hari ini. Bahkan hari ini saja 4 match yang sudah dia lalui, Satar sudah mengumpulkan 15 elimination. Wow, 15 total eliminasi dari total berarti 4 match yang udah dimainkan oleh seorang Satar. Dan nampaknya dari arah Zone Esport juga masih terus memata-matai pergerakan dari arah tim Bonafide, di mana Bos udah mulai membuka juga scope kali 4 dengan menggunakan DP-nya lagi, coba di reload dulu untuk bisa memfullkan lagi satu tarikan pelurunya. Tapi nampaknya rotasi di tim Dewa United Uni terlihat begitu jelas, tapi nampaknya belum ada angle yang bisa didapatkan oleh seorang Bots. Ya, belum ada open fire yang dilakukan oleh pemain-pemain Bonafide. Mereka masih memantau saja, namun ini area yang cukup enak nampaknya di hold oleh Bonafide, karena mereka tahu area dekat mereka itu sulit untuk di-push karena open banget. Kalau mau nge-push Bonafide pastinya sudah disambut oleh peluru-peluru duluan. Iya, betul banget. Dan lihat dari arah bagian Gatka juga akan coba dituju oleh tim lainnya. Dan lihat dari arah tim Alter Ego akan coba digempur dengan peluru panas dari arah tim Aura. Tapi rotasi dari Dewa United akan coba di-cut, di mana Uni berotasi tepat di depan tim Aura. Dan Oki Ozora juga cukup bahkan di Scarlet Gaming yang berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim Dewa United. Dewa United berada di area yang cukup sulit karena dia maju kena, mundur kena. Ada Aura dan juga ada Scarlet Gaming kali ini. Dari seorang Jaxi juga membuka skopnya kali 4 menuju ke arah pemain-pemain Dewa United. Cryzen datang sebagai tim rescue nampaknya bersama dengan Uni di area tersebut. Nampaknya Cryzen tidak langsung melakukan revive, justru dia membantu Uni untuk melawan pemain-pemain Aura yang berada di sekitarnya. Yes, betul. Dan bahkan dari arah Oki Ozorak dan juga Hand satu player dari tim Dewa United terus terkikis. Tapi lihat Red Alre berusaha untuk mendapatkan satu buah pick tipis untuk bisa menumbangkan player dari arah tim Aura. Dan Dewa United juga masih bisa survive dengan player tersisa, yaitu 2 player aktifnya. Ya, 2 pemain aktif, 2 pemain terakhir dari Dewa United, Cryzen dan juga Uni. Setelah kita melihat berulang kali pemain terakhir dari Dewa United adalah Hands, kali ini bergantian ada Cryzen dan juga Uni. Dan dari atas ternyata Smith memiliki kali 6 DP, nyaman sekali untuk melakukan tembakan ke arah bawah. Yes, betul banget. Dan ini benar-benar bukit di area sekitaran Gargople sudah secure oleh tim Scarlet Gaming. Dan lihat pergerakan dari Uni juga udah mulai terbaca. Hit market tadi masuk, tapi nyatanya belum mampu untuk bisa mendumbangkan. Tapi lihat spreader lagi menggunakan DP jadi seorang Fit. Bahkan ada vehicle explosion dan hit marknya akan coba dicari lagi oleh seorang Smith. Dan nampaknya poin Demsuki yang mendapatkan knock terlebih dahulu ke arah tim NFT. Dan akhirnya lihat Jersey menggunakan tappingan ganas dari mininya berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi ke arah bagian lower ground. Ya, tersisa satu yang terakhir untuk Dewa United, yaitu Cryzen. Dan sulit keadaannya karena mereka terjepit, bahkan mereka terpojok, hanya bisa pasrah saja menerima tembakan-tembakan dari Scarlet Gaming. Ada sebuah smoke yang di pop up kembali, ada upaya revive yang dilakukan oleh Dewa United, tapi berapa lama mereka bisa bertahan karena mereka benar-benar seakan menjadi samsak, hanya menerima tembakan saja tanpa bisa membalasnya. Yes, betul banget. Dan lihat, bahkan walaupun vehicle-nya udah mulai meledak, bahkan terus dihujani peluru panas, nampaknya dari seorang Jersey tidak henti-hentinya men-tapping mininya untuk bisa memberikan damage yang begitu mendalam lagi karena tim Dewa United jatuh bangun dirasakan oleh tim Dewa United. Ya, ini yang saya katakan tadi, berapa lama Dewa United bisa bertahan. Memang mungkin mereka bisa melakukan revive yang pertama, revive yang kedua, namun gempuran dari Scarlet Gaming terus-terusan menuju ke arah mereka. Bahkan sudah dititikin kali ini area dari Dewa United. Banyak angle yang akan coba dicari oleh pemain-pemain Scarlet Gaming karena sudah mulai menyebar. Ada flank yang dibangun juga oleh 2 pemain dari Scarlet Gaming. Bahkan kali ini Jersey juga akan coba bergerak. Yes, betul. Dan bahkan kita bisa lihat dari eliminasi feeds-nya dari Genesis Dogma juga berhasil bisa meratakan bahkan player daripada tim NFT. Dan NFT menjadi tim pertama yang harus dipulangkan ke arah lobby. Dan kita bisa lihat juga dari arah tim Aura berusaha untuk memberikan damage-nya juga sama hal dengan Jersey yang tidak henti-hentinya terus memberikan suppressing fire menggunakan mininya. Ya, Jersey kali ini masih terus berusaha. Memang ke Tegal jalan kaki, kalau gagal coba lagi. Berulang-ulang gagal, mungkin dia akan mencoba kesekian kalinya. Namun dari sisi lain ternyata Gremory tertakedown oleh AKM seorang FJ. Yes, betul banget. Dan kita bisa lihat juga dari arah seorang Hazelnut lagi dan lagi mini cukup favorit nampaknya untuk di PMPL season keempat kali ini. Tapi nampaknya granat dari Flykido connect sekali, berhasil bisa mendapatkan satu knockdown. Satu tim Take bahkan langsung di-push. Satu knock langsung di-push oleh player dari Zone Esport. Dan knockdown lagi kembali terjadi di mana lihat Kean akan menjadi target selanjutnya. Granat selanjutnya connect. 3 player knockout seharusnya dari arah tim Takae.
Namun Mineral juga harus ter-take down karena FJ tadi justru membuat granat tersebut dekat dengan seorang Mineral, membuat pemain-pemain zone harus segera melakukan revive juga. Ada sebuah tembakan dilakukan oleh FJ. Gagal tadi untuk melakukan push ke arah pemain-pemain Takai karena satu pemain Takai terakhir harus bisa dikatakan cabut terlebih dahulu keras. Yes, betul. Tanpa harus membuka angle-nya, Zone Esports berhasil bisa memanfaatkan utility yang mereka punya. Tapi nampaknya Scratch Gaming kedatangan tamu yang tidak diundang, di mana Victim berusaha untuk menguasai juga area perbukitan untuk mereka bisa berotasi. Tapi lihat jalurnya terhenti karena Scratch Gaming masih stay di area sekitar perbukitan Gergopol. Ya, kita melihat kali ini Victim ternyata sudah datang, bahkan Dewa United juga terspot oleh seorang Misery. Lepas dari seorang Jersey, Misery juga melakukan tembakan ke arah Dewa United. Benar-benar sulit keadaannya untuk mereka, tapi mereka masih bisa bertahan karena masih memiliki smoke juga untuk kesekian kalinya. Yes, betul, dan Victim juga tanpa berlama-lama akan segera rotasi lagi karena Scratch Gaming juga terlebih dahulu sudah mengambil inisiasi untuk berotasi. Tapi lihat ada animasi utility yang terus dilontarkan dari arah tim Victim untuk bisa mendapatkan last man standing dari arah tim yang terjebak di bagian lower groundnya. Dan lihat juga dari Aura Jaden berusaha untuk mendapatkan satu buah revive, tapi lihat ada lemparan granat yang bertubi-tubi, bahkan spray down dari seorang Mineral berhasil bisa mendapatkan hit mark dan connect. Granat dilontarkan terus digempur, bahkan Zone Esports juga kedatang tabu yang dibiarkan sampai terjadi benar bukti tertumpang. Bahkan lihat dua knockdown berhasil bisa diamankan oleh seorang Banyu. Namun Banyu juga harus ter-take down di sana. Kita melihat kali ini Liquid nampaknya menjadi pemain terakhir yang masih bisa nembak. Ternyata masih ada satu lagi yang akan coba datang, yaitu seorang Zuxi membantu rekan-rekannya berada di area ini. Tapi hati-hati karena di sebelah kirinya ada Aura, depannya ada Mineral dari Zone, dan juga cukup pusing nampaknya kali ini seorang Zuxi. Mineral melemparkan sebuah granat ke arah compound dari pemain-pemain Aura, dan Mineral akan coba maju. Ada sebuah granat yang connect di sana. Spray juga dilakukan oleh seorang Zuxi. Ternyata bisa mendapatkan kill ke arah pemain-pemain dari Zone. Yes, betul banget, ada three-way showdown antara Zone, Bigetron, dan juga Aura dari Flykido. Akan langsung dipulangkan begitu saja karena lobby karena HP damage-nya udah mulai terkikis abis. Dan lihat Aura masih berusaha untuk stay di area bagian compound, di bagian luar Bigetron. Tapi di bagian luar lainnya ada tim-tim lain yang berusaha untuk memata-matai pergerakan. Tapi Zone last man standing-nya berhasil bisa diamankan oleh tim Victim justru. Ya, Fajar justru bisa mendapatkan satu pemain dari Zone yang sudah melakukan proning, dan No Mercy pun terspot oleh pemain-pemain dari Victim. Cukup kuat memang Victim saat bermain di Erangel. Yes, betul banget, dan dari Fajar sedang melakukan heal up untuk saat ini, baru nantinya akan berotasi dengan rekan satu timnya. Dan nampaknya dari Aura Jaxi udah mulai semakin dekat lagi untuk bisa memasuki ke bagian bibir sekat. Tapi di bagian belakang lihat Zuxi, ada sebuah vehicle, tapi melihat pergerakan di Jaxi yang begitu terbukanya spray dan dilakukan dan connect, berhasil bisa keterlombangan. Tapi ada counter spray yang dilakukan oleh seorang No Mercy, berhasil bisa menyelamatkan satu rekannya. Ya, takedown juga dilakukan tadi nampaknya Aura, dan memulangkan Bigetron Red Alliance ke arah lobby. Dari sisi lain Smith bersiap kali ini reload dengan DP-nya. DP yang dari tadi memang diandalkan oleh seorang Smith kali 6. Melihat pemain-pemain dari Victim cukup jelas kali ini ke arah bawah. Yes, betul banget, dan rotasinya benar-benar terbaca banget. Dan bahkan dari Smith berusaha untuk memanfaatkan peluru yang dia punya dari bagian DP. Dan nampaknya dari Smith juga harus berburu-buru untuk bisa berotasi lagi karena circle sudah mulai semakin menghimpit. Ingat, ini circle yang kelima udah mulai semakin sakit tentunya. DPS yang nampaknya dari Potato berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi di arah bagian luar lainnya. Scarlet Gaming akan coba bergerak, Victim juga bergerak. Dari sisi lain Bonafide bertemu dengan Boom kali ini. Banyak sekali granat yang dilemparkan. Ponbit juga melemparkan granat selanjutnya, namun dia juga sadar karena di belakangnya ternyata ada tim lain. Void akan coba dilempari smoke terlebih dahulu untuk menutup vision dari Void, dan itu dia connect ternyata Fokker ke arah seorang bot. Yes, betul banget, satu knockdown berhasil bisa diamankan, dan bahkan ada lemparan granat tambahan lagi dari arah tim Boom. Tapi Fokker berhasil di take down posisi dari tim Nero yang mendapatkan angle yang lebih luas lagi kalian di Boom. Tapi knockdown akan coba dicari lagi oleh Boom Esports, dan nampaknya revive berhasil bisa dibangkitkan. Tapi Nero yang tadi mengganggu pergerakan dari arah tim Boom juga harus dipulangkan ke arah lobby. Boom memiliki misi balas dendam untuk memulangkan pemain-pemain Bonafide, karena Boom tadi satu pemain Bonafide saja berhasil memulangkan seluruh pemain Boom. Tapi ternyata saat Boom mulai bisa memulangkan Bonafide, ada tim-tim lain yang join the fight juga di area ini. Nox menjadi pemain yang akan coba melakukan tembakan-tembakan juga menuju ke arah Aura. Yes, betul banget, dari Nox juga dia cukup bersabar, dia tidak mau terlalu overpick. Dan nampaknya Crush juga lihat di tapping gitu tajam yang menggunakan Scar L-nya, dan bahkan connect seluruh peluru, dan bahkan last man standing dari arah tim Takai juga harus dipulangkan ke arah lobby. Tapi bahkan Iker terlihat begitu jelas, dan itu dia hit market terlihat. Tapi Iker masih bisa bertahan dengan pixel HP yang begitu sedikit, Sanskuy. Ya, Iker masih bisa bertahan di sana, masih bisa melakukan healing juga. Ternyata dari area lain Boom harus bergerak, dan itulah yang sedang mereka lakukan, menjauhi area ini karena mereka berada di tengah-tengah. Kirinya ada Void, kanannya ada Bonafide. Dari area lain juga ada tim yang lainnya lagi memantau pemain-pemain dari Boom.
Wow, ini penumpukan terjadi di satu titik yang sama. Sementara itu dari arah tim Bono Fightbots juga melihat pergerakan terlebih dahulu ke Aura. Tapi lihat Aura yang justru bisa mendapatkan serbuan knockdown ke tim Bono Fight. Dan dari Boom bahkan masih bisa bertahan dengan 3 player, bahkan 4 player. Ikyar tidak terjadi terpick off. Dan di bagian luar lainnya Harvest berusaha untuk cloning dilakukan. Angle ke arah tim Bono Fight juga terbuka. Akan juga didapatkan satu buah confirm eliminasi lagi nampaknya dari arah seorang Harvest. Dia belum mendapatkan knock selanjutnya, namun kali ini dari seorang Nux berhasil mendapatkan Chisun. Aura terbuka. Kali ini pertahanan mereka ada balasan yang dilakukan oleh seorang Jaxi. Tapi Jaxi juga harus menelan damage cukup sakit dari Blue Zone-nya, harus bergerak dan itu dia tertakedown oleh seorang Nux. Yes, betul, dan No Mercy masih bisa bertahan tapi tidak sampai di situ aja karena lihat peluru panas akan coba dilontarkan lagi oleh seorang Nux. Dan lihat Aura harus terfinish juga posisinya di posisi yang ke-9. 8 tim tersisa dan bahkan Scarlet Gaming juga harus terkikis satu demi satu playernya karena di tengah gempuran tim-tim lain. Dari Boom juga nggak bisa bertahan. Ikyar juga dipulangkan ke lobby dan nampaknya dari Void Genesis Dogma fight terjadi di mana-mana, Sanskuy. Betul sekali, bahkan Genesis Dogma Nichil harus tertakedown atau bisa dikatakan harus terkena damage dari area kanan. Kita belum melihat itu ada dari tim mana karena area ini benar-benar ramai sekali. Genesis Dogma lagi-lagi berada di area yang cukup enak karena mereka berada di seberang, sementara tim-tim lain sedang fight di area seberang jalan ini. Yes, betul, dan Scarlet Gaming berusaha untuk berotasi. Pinky udah mulai touchdown tapi posisinya juga dalam bahaya. Dan Spirit akan berusaha untuk nge-follow pergerakan dari arah seorang Pinky di mana bagian lower groundnya sudah dijaga habis-habisan oleh tim Genesis Dogma. Kita melihat ada sebuah molotov yang dilemparkan membakar Pinky mungkin 1, 2, 3, 4 granat 5, 6, 7 bahkan kali ini menuju ke arah Pinky. Dan Pinky pun dipulangkan karena banyak sekali utility dilemparkan oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Yes, betul banget, dan lihat ada grenade eliminator dari seorang Satar lagi dan lagi menambah pundi-pundi poin eliminasinya. Dan bahkan Boom juga harus puas di posisi yang ke-6. 5 tim tersisa Genesis Dogma, Alter Ego, bonus point dan juga Livescape. Namun kalau kita lihat kali ini bahkan Bonafide pun dipulangkan oleh pemain-pemain Void. Kita lihat berapa lama Void bisa bertahan karena depan mereka itu open field banget dari area lain. Genesis Dogma masih cukup kuat, bahkan sangat kuat. Daybot melakukan spray juga menuju ke arah pemain-pemain Livescape. Yes, betul, dan ada beberapa utility juga yang coba dilontarkan dari arah seorang Satar berusaha untuk ngelock angle-nya ke tim Alter Ego di mana Hazelnut menjadi target selanjutnya tapi masih bisa menyelimuti dirinya untuk bisa melakukan flounding. Tapi lihat Rename perlahan tapi pasti berusaha untuk masuk ke dalam bagian bibir circle terlebih dahulu. Kembali kita lihat kali ini sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Genesis Dogma. Satar sudah memisahkan dirinya, sudah melakukan flank juga, melakukan penyeberangan. Mereka akan coba melawan Alter Ego Limax terlebih dahulu nampaknya. Yes, betul banget, dan nampaknya dari arah Livescape juga masih cukup nyaman dan bahkan dia menjadi satu-satunya tim yang masuk ke dalam circle selanjutnya. Livescape mengamankan zona terlebih dahulu dan nampaknya lihat dari arah tim Void, Diabs 2K akan coba mengincar posisi daripada tim-tim lain. Dan nampaknya Alter Ego lihat akan coba di spray down menggunakan Xbox tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan satu angle. Tapi Bunny Hop dilakukan hampir aja bisa men-take down posisi dari seorang Xbox. Kembali kita melihat kali ini Genesis Dogma sangat kuat, bahkan ada 10 elimination point yang sudah dikumpulkan. Tapi berapa lama mereka bisa bertahan karena mereka harus masuk ke dalam circle. Circle-nya sudah ditunggu oleh pemain-pemain Livescape dan mereka harus melewati open field. Yang betul, dan Point akan langsung mengambil inisiasi, akan coba nge-retake area dari Livescape. Dan itu Propose Gaming dilakukan, itu spray dan dilakukan, tapi 13 sekaligus ter-knock out untuk tim Void. Void seakan mengirimkan paket kali ini menuju ke pemain-pemain Livescape karena tiba-tiba datang. Kembali ada sebuah spray yang juga dilakukan oleh seorang Potato menuju ke arah Satar. Belum berhasil karena masih berada di belakang batu. Yes, betul, dan lihat dari Hazelnut terus memberikan beberapa backup fire ke seorang Satar. Satu kepala terlihat dan itu headshot didapatkan oleh seorang Hazelnut. Knockdown lagi didapatkan dan lihat dari Boom juga terlihat posisinya begitu jelas dari seorang Embot, berhasil bisa menambah lagi poin-poin eliminasi untuk tim Void. Cukup baik apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Void atau pemain terakhir dari Void yaitu Aimbot. Harapan terakhir Void, namun berapa lama dia bisa bertahan karena terbuka dan itu dia Potato pun mendapatkan seorang Aimbot. Void pun dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul, 3 tim tersisa dilihat ada kokalan granat dari seorang Potato karena bagian depan di mana Nichil mungkin menjadi targetnya. Tapi lihat Potato justru yang berhasil bisa mendapatkan last man standing tadi dari arah tim Void, dan Hazelnut akan semakin berani lagi untuk bisa maju lagi di mana Nichil masih bisa bersembunyi tapi Livescape masih begitu kokoh menjaga bagian bibir circle-nya. Oh, kali ini kita melihat Hazelnut mendapatkan satu pemain, namun dia juga tertakedown karena dia tidak sadar. Di sebelah kanannya ada Nichil, terbuka kali ini angle shoot dari Nichil ke arah pemain-pemain AE dan AE pun dipulangkan. Mungkin ini akan menjadi WWCD untuk Livescape karena kalau kita lihat dari segi circle, Livescape masuk ke dalam circle-nya. Dari segi jumlah pemain, Livescape pun lebih banyak daripada Genesis Dogma. Yes, dan apalagi Dinosaur sudah berhasil bisa revive satu rekannya ternock dan akan langsung dicari menggunakan baginya, akan coba dilindaskan. Terlihat Nichil udah mulai bangkit, spray down dilakukan dan ini malah membuka posisi dari seorang Nichil dan Kato. Terlihat
Makan rengginang di parung panjang, sang pembelajar akan menang bersinar terang di masa mendatang. Mungkin itu adalah ungkapan yang tepat untuk Livecap. Karena kalau kita lihat 4 match mereka lalui tidak terlalu maksimal. Namun match yang kelima mereka tidak mau lepas. Ini adalah juara bertahan kita di PMPL Indonesia. Dan mereka ingin mempertahankan gelar juara tersebut. Ini adalah satu langkah awal yang baik untuk Livecap. Yes, betul banget dan bener-bener hektik banget fight yang terjadi. Dan bahkan Sasuke, kita gak jadi menghitung total genap 100 killnya udah gak bisa. Aduh. Tidak bisa. Tidak bisa ternyata. Tidak bisa. Mohon maaf ya saudara-saudara. Mohon maaf semuanya. Kita tidak bisa menepati janji. Karena tadi kita ngide, ternyata susah. Tapi ini dia hasilnya teman-teman semua. Ternyata WWCD didapatkan oleh Livecap. Memang cukup baik apa yang dilakukan oleh Livecap. Bahkan sangat baik saat mereka memutuskan circle dulu daripada fight melawan tim-tim lain yang dekat dengan mereka sebenarnya. Iya betul banget, dan bahkan dengan total 5 eliminasi poin, total damage-nya lihat yang dikontribusikan 1700 total damage dan luar biasa banget. Dan bahkan kita mau nafas dulu Sasuke. Ya memang sangat luar biasa apa yang diberikan oleh Livecap. Harusnya dengan 1700 total damage setidaknya ada 10 elimination lah. Tapi ini tidak sampai 10, bahkan hanya 5. Cukup banyak damage yang diberikan tanpa adanya feedback yang didapatkan, tanpa adanya elimination yang dikumpulkan. Betul banget, dan ini dia highlight yang terjadi selama keseruan di game kita yang terakhir untuk di hari yang pertama Grand Final. Dan lihat banyak permainan utility yang begitu apik dipertontonkan oleh tim-tim yang bertanding. Dan bahkan lihat dari arah Boom juga dia punya posisi yang enak, angle yang lebih enak lagi. Dan bahkan banyak banget juga tim-tim yang nyayur di area bagian E-Rangle. Ya, kita melihat ini dia sebuah one man show dari seorang Nooks karena dia berhasil memulangkan pemain-pemain dari Aura. Berarti 3 pemain Aura yang tersisa itu dipulangkan oleh 1 pemain saja dari Bonafide, yaitu Nooks. Wow, hanya 1 player dari Bonafide. Terlihat ada lemparan utility bertubi-tubi dan ini dia Robot Gaming yang dilakukan oleh tim Voin sehingga mengakibatkan dia mengantarkan nyawanya ke tim Livecap. Itu seakan punten paket. Nah, datang paketnya. Itu adalah paket-paket lootingan untuk Livecap karena entah apa yang terjadi di sana. Sepertinya Voin juga tidak sadar bahwa di cekungan tersebut ada pemain-pemain Livecap. Mereka datang telat turun karena sudah ketembak duluan. 3 pemain Livecap siap sekali untuk melakukan tembakan ke arah satu Dacia yang digunakan oleh pemain-pemain Voin tadi. Betul, karena dari segi Voin juga mereka terhimpit, mau gak mau mereka harus bergerak. Dan satu-satunya arah itu mereka mengamankan bagian lower ground. Dan ternyata ada penghuninya terlebih dahulu. Betul, itu dia yang terjadi teman-teman semuanya. Sangat luar biasa apa yang kita lihat di hari yang pertama. Ingat, ini baru hari yang pertama dari 3 hari Grand Final akan berlangsung. Dan keseruan Grand Final ini tidak akan terjadi tanpa adanya support-support dari berbagai pihak. Betul, yang pertama tentunya tidak lagi kalau misalkan bukannya Realme GT Master Edition yang benar-benar luar biasa banget dengan 5G flagship killernya. Dan pasti unggul dari segi performa dan juga desainnya, apalagi didukung dengan Vapor Chamber dan juga dilengkapi dengan Hyper Boost. Jadi diyakini saat kalian bermain game tidak akan nge-lag dan juga tidak akan yang ada namanya panas. Ya betul, yang pastinya ini stylish dan juga terjangkau, Windy. Betul. Dan kita juga sangat berterima kasih sekali kepada Nimo TV. Jadi buat teman-teman yang sedang menyaksikan, jangan lupa tonton dan juga jangan lupa download Nimo TV karena kalian bisa nobar di sana. Iya betul banget, kalian bisa seru-seruan bareng sama streamer favorit kalian. Tapi tidak hanya di Nimo TV, karena kalian juga bisa menikmati keseruan dari PMPL di Esport Fight Club Sanskoy. Ya, dan juga banyak hadiah yang menanti kalian di ESFC atau Esport Fight Club. Dan buat teman-teman semua yang sedang mencari hiburan-hiburan, pastinya wajib banget download Nimo TV dan juga wajib banget download WeTV. Betul banget, karena WeTV merupakan hiburan Asia terbaik dan juga pastinya ter-up to date dari segi drama, anime, variety show, semuanya lengkap ada. Dan juga banyak tontonan-tontonan yang eksklusif hanya ada di WeTV. Betul, dan pastinya kalau lagi nonton-nonton itu butuh cemilan. Jadi ini kita sudah berada di penghujung dari PMPL season yang keempat. Dan berarti juga penghujung dari festival ayam WWCD-nya GoFood. Betul banget, apalagi dengan kode apa Sanskoy? GoFoodin aja, pastinya kalian bisa menikmati banyak benefit-benefit yang diberikan oleh GoFood. Betul, contohnya kalian bisa mendapatkan voucher diskon hingga Rp110.000 dan bahkan bisa jadi ada tambahan lagi Rp40.000 untuk kalian. Dan pastinya tidak hanya itu saja karena ada skin spesial yang disediakan oleh GoFood nantinya akan diumumkan di tanggal 21 September 2021. Yes, betul banget. Dan ngomong-ngomong 21 September ya.
Ini tuh pas banget sama tanggalnya flash sale daripada si Realme ini. Waduh. Di Shopee Sanskoy, tanggal 21 dan juga 22 September. Jadi pas banget ya, dan juga pas banget kita langsung melihat hasil dari match terakhir tadi. Yes, betul, di mana posisi yang pertama itu ada dari Genesis Dogma dengan total 13 poin eliminasi ditambah dengan 12 poin placementnya. Wow, 25 poin didapatkan oleh tim Genesis Dogma bahkan. Hari ini kita melihat ini adalah harinya Genesis Dogma dan ini adalah harinya Bonafide karena dari 5 match yang disediakan, 2 untuk Genesis Dogma, 2 untuk Bonafide, 1 untuk Victim. Yes, betul banget, dan walaupun dari Livescape mendapatkan WWCD, tapi terkalahkan dengan poin eliminasi yang dikumpulkan oleh tim Genesis Dogma. Betul. Dan peringkat yang ketiga ada dari tim Alter Ego dengan 10 total poin eliminasi, disusul oleh Void dengan 8 total eliminasi. Itu dia, dan kita melihat juga kali ini Bonafide masih cukup banyak mengumpulkan poin elimination, yaitu ada 5 Boom, lalu ada Zone juga dengan 6 poin elimination, lalu Aura, Victim, Bigetron, Scarlet Gaming, Reverse Blue, Takai, Nero, Dewa United, RRQ, NFT. Berarti kalau kita lihat banyak tim yang juga belum mengumpulkan poin ya. Iya, betul Pulang banget. tanpa membawa poin sama sekali. Setuju banget, dan ini dia untuk MVP of the match-nya dari seorang Audrey dari tim Livescape dengan total 1 poin eliminasi. Tapi lihat damage yang dikumpulkan oleh seorang Audrey, 641 total damage dengan total tim contribution-nya itu 22,3%. Audrey, pemain dari Livescape yang ditatangkan untuk membantu Livescape mempertahankan gelar juara, dan akhirnya terbukti kali ini Audrey berhasil membuktikan bahwa dia memang merupakan pemain yang tepat untuk membantu tim ini mempertahankan gelar juara menjadi MVP dengan memang kalau kita lihat hanya 1 elimination point namun damage-nya cukup besar dan juga dari tim kontribusinya ada 22,3%. Yes, betul, dan untuk longest eliminasi distance-nya itu di jarak sejauh 14 meter, dan berarti ini menandakan emang Livescape tuh di awal mereka emang objektif, mereka mengamankan spotnya terlebih dahulu, baru nantinya akan fight karena tim-tim yang terlebih dahulu mendatangi posisi mereka malahan. Ya, dan ini dia dari elim serta damage-nya. Kita melihat dari Genesis Dogma memang cukup banyak, bahkan sangat banyak dengan 13 elimination point, namun dari segi damage-nya lebih banyak Alter Ego, berbeda 3 damage saja karena Alter Ego 2048 sementara itu Genesis Dogma 2045. Yes, betul, dan untuk perbandingan total eliminasinya itu dari Alter Ego 10, dari Genesis Dogma juga 13, dan cukup banyak juga tim-tim yang mendominasi untuk di game kita yang terakhir ada Livescape, Aura, Bonafide, Alter Ego, Genesis Dogma, dari Void dan juga Zone Esport. Ini yang saya katakan tadi, ada beberapa tim yang ternyata pulang tanpa membawa poin sama sekali dan ada yang pulang juga dengan hanya 0 elimination point. Ada RRQ, lalu Takai, Scarlet Gaming, NFT, lalu kalau kita lihat juga ada Dewa United dan juga Nero. Yes, betul banget, dan ini kita dikasih sedikit contekan Sanskoy. Tadi kan kita nggak sempat ngitung tuh karena kan chaos banget. Tapi Yeah. sebelum itu kita bisa lihat dulu nih dari overall ranking-nya dulu ya kan. Dari Genesis Dogma itu menempati posisi yang pertama, masih kokoh, belum tergantikan juga, tapi ada perubahan posisi antara Bonafide dan juga Genesis Dogma ya. Ya, betul, itu dia dari Bonafide dan juga Genesis Dogma nampaknya kali ini berpindah karena Bonafide harus turun peringkat mereka, namun Genesis Dogma naik berada di peringkat yang pertama dengan selisih 8 poin. Ingat, 8 poin saja yang menentukan. Akan kita lihat pengejaran seperti ini dengan adanya jarak yang tidak terlalu jauh. Yeah. Berarti ini akan sangat seru sekali untuk hari yang kedua dan juga sangat menjanjikan untuk kita melihat di hari yang ketiga nanti. Dan kalau kita lanjutkan di posisi ketiga ada Void, lalu ada AE, ada Scarlet Gaming, Reverse Blue, lalu ada Zone, Victim dan juga Boom. Yes, betul, berarti kita bisa lihat di halaman pertama aja sudah banyak terjadi perubahan dari segi posisinya. Ada tim yang naik, ada tim juga yang mengalami penurunan, dan kita bergeser ke tim halaman kedua di mana RRQ harus menempati posisi yang ke-9 dengan total 35 poin, disusul oleh NFT yang dari tadi tidak bergerak dari posisi yang ke-10 dengan 31 poin, dan bahkan Livescape akhirnya udah mulai step up juga setelah sebelumnya itu ada di hashtag ke-15, sekarang udah naik juga ke hashtag ke-11 dengan total 28 poin. Lalu ada Nero, Bigetron, Aura, Dewa United dan juga Takai. Ya, ini dia hasil dari hari ini untuk lembar yang kedua. Sayang sekali kalau kita melihat seperti Aura, padahal mereka kalau melihat ke regular seasonnya hampir saja mereka mendapatkan tiket ke SEA. Saat ini mereka juga masih dalam pengejaran tiket ke SEA, namun sulit keadaannya untuk hari yang pertama karena mereka masih terdampar di posisi ke-14, padahal
di hari terakhir regular season maksud saya, Aura hanya berjarak 2 poin 2 saja poin. menuju ke tiket saya. Iya betul, dan ini untuk tim Summernya di mana cukup dinominasi oleh tim RRQ, di mana dari highest total elimination-nya itu wow, masih dikuasai oleh tim RRQ dengan 322 total eliminasi, sementara itu RRQ highest total damage-nya itu sebanyak 70.846 total damage, dan untuk average survival time-nya itu ada di tim NFT dengan 21 menit 56 detik. Ya betul, sementara itu dari Boom menggunakan kendaraan paling banyak 80%. Ya betul banget, dan untuk menyambung topik yang tadi Saskoy, Apa tuh? kita kan gak sempet ngitung ya kan, ternyata gak bisa kita menghitungnya ya kan. Iya, Betul. ternyata sulit ya. Sulit, ternyata yang udah nembus ke angka 100 poin eliminasi itu ada dari seorang Satar. Satar, memang ini menjadi harinya Satar karena dia tadi saya katakan sampai match yang keempat mendapatkan 15 elimination. Di match tadi dia mendapatkan 5 elimination lagi, dan hari ini dia Wow. Satar mendapatkan 20 elimination untuk 1 hari saja. Betul, kalau sebelumnya dibahas dari total 4 match itu Satar berhasil bisa mengumpulkan 15 poin kill. Berarti di match yang terakhir Satar memegang 5 poin eliminasi seorang diri, totalnya 20 total eliminasi, dan luar biasa banget kontribusi dari seorang Satar untuk di game kita yang pertama. Sementara itu di posisi kedua dan juga ketiga ada Point Aimbot dengan 14 elimination dan juga Nux dari Bonafide dengan 14 elimination juga. Namun damage dari Aimbot lebih banyak daripada Nux sehingga Aimbot lah yang berada di posisi yang kedua. Ya betul, dan ngomong-ngomong Aimbot juga jadi teringat waktu matchnya sebelumnya di mana di area Sunhawk kalau nggak salah tadi dari Void berhasil bisa menahan gempuran dari 2 player sekaligus dari tim Take, dan fight-nya berhasil bisa dimenangkan Aimbot, dan terbukti Void dengan seorang Aimbot bisa finish sampai ke posisi top 2 Sanskoy. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan ini kita melihat senjata-senjata favorit dari masing-masing player. Nux dengan UMP-nya, lalu Aimbot serta Satar dengan M4-nya. Dan ini dia top 5 MVP kita sampai di hari yang pertama. Ada 2 pemain Genesis Dogma, Booms dan juga Satar, lalu ada Aimbot, Super Una dari AE dan juga Bonafide Tuyul. Ya betul, dengan total perbandingan di mana dari arah Booms mendapatkan 9 total eliminasi dan juga Satar 20 total eliminasi, tapi kontribusi damage-nya lihat walaupun 9 total eliminasi yang didapatkan oleh seorang Booms, tapi total damage yang ditumbangkan itu 2.807 total damage Sanskoy. Ya, sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain ini. Ini adalah hari pertama yang cukup menjanjikan untuk mereka berlima karena tampil dengan cukup baik, tampil dengan memberikan banyak sekali bantuan ke tim-timnya sehingga bisa membuat tim dari 5 pemain tersebut berada di MVP atau berada di area-area yang baik di klasemennya. Dan ini dia dari PMGC ranking kita. Oke, ternyata lihat dengan performa yang begitu maksimal dari Genesis Dogma dan juga Bonafide sudah membalap poin daripada Bigetron yang awal memang poin mereka sama, tapi saat ini lihat selisih poinnya sudah mulai ada gap di antara mereka, apalagi lihat Genesis Dogma 921 total poin Sanskoy. Kita lihat bagaimana begitu jauh Genesis Dogma melesat untuk mendapatkan tiket langsung ke pentas dunia. PMGC ini menjadi pentas tertinggi di dunia untuk ajang PUBG Mobile. Pastinya semua tim ingin tampil di sana, dan untuk saat ini tiket langsung dari regional Indonesia hanya 1 tiket langsung yang diberikan untuk regional Indonesia, dan sedang dipegang 1 langkah kaki dari Genesis Dogma berada di PMGC. Tinggal menunggu akankah ada yang menarik kaki dari Genesis Dogma lagi, atau justru Genesis Dogma bisa membawa kaki keduanya masuk ke PMGC. Yes, betul banget, dan bahkan kalau misalkan di awal kita tahu gap poinnya itu mereka sama poinnya semuanya dari arah Bigetron, Genesis Dogma, Bonafide itu 842 poin, tapi lihat dengan performa yang begitu maksimal ditunjukkan oleh tim Genesis Dogma berhasil bisa mendapatkan 921 poin yang menandakan selisih gapnya dengan tim Bonafide itu 54 total poin Sanskoy. Betul, awalnya yang sama itu dari GD, BTR dan juga Aura. Iya, GT, Betul. BTR, Aura. Bonafide ada di bawah dari 3 tim tersebut. Ternyata di hari ini Bonafide lah yang langsung naik ke peringkat yang kedua. Yes, betul, dan itu dia untuk keseruan kita di total 5 game yang sudah kita mainkan, tentunya yang sudah player mainkan pastinya. Betul, karena kita tidak main. Kita tidak main. Hanya nge-cash. Itu dia. Dan kita sudah nge-cash, berarti saatnya saat ini kita lempar ke analis kita untuk melakukan analisa. Eldoge, silahkan.
Thank you Sanskui dan juga Windy. Sorry ya Sanskui tadi salah nyebutnya. Tak kira Wolfie, ternyata Sanskui yang nge-cast lagi. Pada game terakhir yang luar biasa banget, Angel. Kenapa gue katakan luar biasa selain Livescape mendapatkan chicken dinner dan tapping up point mereka. Ini lagi-lagi menjadi pertanda lagi. Season 4 is no joke. Season 4 ini berbeda dengan 3 season sebelumnya, semakin step up. Dan tidak ada lagi total domination yang terjadi, bisa berganti chicken dinnernya. But again, let's welcome to the screen Audrey Livescape. Selamat malam Audrey. Halo, malam. Halo, apa kabar Audrey? Halo. Baik. Baik, oke. Pertama-tama congratulations untuk Audrey dan juga Livescape mendapatkan winner chicken dinner sebagai game penutup di hari yang pertama. Audrey boleh cerita sedikit bagaimana perjalanan Livescape nih hari ini? Mungkin tertati-tati di awal, di akhir-akhirnya dapat momentumnya. Ada apa nih dengan grand final? Sulit sekali kah lawan-lawannya? Mengingat kalian juga juara di season sebelumnya. Mungkin masih belum nemu momen aja sih, sama masih ini. Kayak masih sering keculik satu gitu-gitu lah. Semoga aja besok mulai itulah momennya. Oke, besok diharapkan bisa step up lagi dan Livescape sebagaimana kita lihat di season sebelumnya, walaupun Audrey tentunya baru bergabung di season ini ya. Namun permainannya luar biasa kalian tunjukkan di akhir tadi. Apa nih yang menjadi kesulitan di game terakhir sampai akhirnya tetap kalian yang bisa mendapatkan chicken dinner, karena shifting zonanya kah atau bagaimana Audrey? Tadi kebetulan circle-nya narik kan. Jadi kita pas bentar ya udah pas dapat narik circle lagi kita, ya udah kita manfaatin gitu. Oke. Berarti kembali lagi manfaatkan dari tempat-tempat yang bisa kalian gunakan, apalagi tadi poin yang langsung push ke arah kalian, awareness kalian tertinggi dan bisa take down ketiganya. Nah, satu hal sih Audrey, sebagai pro player nih melihat pergerakan tim-tim lawan, menurut Audrey sendiri wajar nggak sih ada sebuah perubahan drop zone yang tiba-tiba bisa terjadi karena jalur pesawat yang tidak sampai ke arah tempat yang diinginkan tim tertentu? Itu ya wajar-wajar aja sih. Soalnya ya gitu lah, kalau dia nggak nyampe ya kita kayak yang kayak deket dia ya siap-siap aja bisa dia nyari mobil dekat kita gitu-gitu lah. Jadi harus tetap hati-hati aja sih. Tetap hati-hati, misalnya kayak Livescape ke arah bagian shelter biasanya. Karena tadi ada situasi yang menarik karena Alter Ego menuju ke arah bagian Georgiopol. Dan mereka tim yang gak perlu bergerak untuk cukup banyak zona. Nah kemudian 5 elimination. Ini menurut gua juga angka yang bagus banget untuk menambah poin kalian. Tapi Livescape biasanya bisa menambah lebih dari ini. Apakah tadi game terakhir bermain sangat hati-hati atau bagaimana Audrey? Enggak, soalnya yang logoran kita tadi gak bisa buat kayak agresif gitu, kita buat pasif bentar. Nah terakhir baru bisa beberapa baru kita manfaatin momen di situ. I see, berarti kalian benar-benar karena tempatnya juga yang membuat kalian terbatas ya untuk melakukan pick off ke arah lawan-lawannya. Satu pertanyaan terakhir Audrey, country finals bagaimana melihat tim-tim lain? Step up-nya luar biasa atau bagaimana Audrey? Iya udah pada step up semua sih, luar biasa, gila. Udah parah banget ya. Keras-keras semua lah. Keras banget ya semuanya ya. Luar biasa banget. Dan mungkin sebagaimana tim-tim lainnya, Audrey mau menyampaikan beberapa kata untuk para pendukung Livescape di luar sana? Buat pendukung Livescape, tetap dukung kita, mau di atas mau di bawah. Semoga kita bisa ngasih yang terbaik di besok sama hari terakhirnya. Oke, amin. Kalau begitu mudah-mudahan Livescape lebih luar biasa lagi. Again, congratulations for the chicken dinner. Good luck, have fun, selamat beristirahat Audrey dan kawan-kawan. Kita bertemu lagi di esok hari. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dan itu dia Audrey tadi ya, pemainnya benar-benar bersinar sepanjang dalam artian liga-liga kompetisi yang memang resmi dari PUBG Mobile. Kita tahu sepak terjangnya dan akhirnya mendapatkan chicken dinner di country final di hari yang pertama. But again, sebagaimana yang biasa kita akan melihat the way jalan dari Livescape mendapatkan winner chicken dinner di game pertama. Ini yang gue katakan, shelter memang udah berapa kali digunakan oleh Livescape untuk drop zone-nya ketika pesawat tidak sampai ke arah bawah. Karena memang tadi di Povka menuju ke arah bagian hospital jadi cukup di atas. Namun lagi-lagi yang mengagetkan Alter Ego ada di bagian Georgiopol. Ini dia pergerakan dari Livescape, menurut gue sangat objektif sekali di game tadi. Mereka touchdown compound by compound. Ditambah lagi permainan dari bagian kiri juga tidak terlalu banyak. Hanya Genesis Dogma juga tadi yang komit ke arah bagian kiri. Oleh karenanya permainan ke arah bagian kiri bisa digunakan oleh Livescape. Dan bahkan keputusan mereka untuk mengambil sebuah compound di sekitaran ladang ini cukup baik.
Walaupun memang ini terlihat dengan banyak tim, tadi kita lihat ada beberapa pressure yang diberikan oleh tim-tim lainnya ke arah Livescape, namun mereka bisa memainkan itu. Nah, di titik ini menurut gue titik yang membutuhkan game sense dan game knowledge yang tinggi. Kenapa? Karena teman-teman perhatikan, pemain Livescape yang paling kanan mungkin secara map ini nggak terlalu akurat ya, tapi dia memainkan lower ground yang notabene-nya tidak ada obstacle, tapi nggak terlihat oleh lawan. Dan itu yang membuat Audrey tadi mengatakan tempat mereka memang nggak bisa agresif karena lawan, tapi setidaknya securing the placement itu terjadi. Nah, di sini Altrigo di bagian komponen di arah kanan ini udah mulai melakukan pick up ke arah lawan. Livescape pun menembaki, Genesis Dogma juga agresif banget. Dan mereka adalah tim-tim yang bisa menyapu lawan-lawan yang mencoba untuk masuk dalam zona terlebih dahulu. Di sini mungkin kalau kita lihat dari mapnya ini agak ke bawah sedikit ya, bisa gua koreksi. Ini Voin maju ke arah bagian Livescape dan takedown. 3 player dari Avoin dan terakhir Alterigo maju ke arah bagian Livescape dan ter-takedown. Nah, zona kelima, sekali lagi highlight kita akan mulai dari zona kelima di mana memang entry point ini ramai sekali dengan zona yang menuju ke arah bagian open field. Berarti menandakan tim yang bermain ini udah nggak banyak tempat untuk dimainkan. Lihat Kato, lihat Toms, itu yang gua katakan, itu butuh game knowledge. Itu nggak bisa serta-merta kita ngambil short decision making, tapi karena tahu bisa memainkan cekokan tersebut dan bahkan masih bisa melakukan split, dan tatkala Voin masuk sulit untuk bisa melakukan takedown karena Livescape memang udah setting up position. Genesis Dogma juga melakukan agresivitas tembakan ke arah bagian depan, namun beberapa orang yang masuk ke arah bagian zona itu di takedown oleh Livescape. Alterigo masuk pun ter-takedown. Mitchell menjadi last man standing juga menurut gue mekaniknya luar biasa karena seorang Kato bisa dia takedown dan bahkan dikonfirm jadi elimination terlebih dahulu sebelum Mitchell yang dipulangkan ke lobby. Seluruh top 3 tim menurut gue di game terakhir tadi menunjukkan kapabilitas mereka yang tentu di atas rata-rata, luar biasa sekali. Dan bagusnya dari kita adalah ketika menonton kita bisa ambil ilmu yang mereka lakukan. Sebagaimana tadi beberapa titik yang dimainkan oleh Livescape, kesabaran dari GD, kemudian Alterigo ternyata ada strategi, itu bisa works juga ketika mereka mendapatkan momentumnya. Jadi seru banget game terakhir yang unpredictable menurut gue. Dan tadi dengan banyaknya tim-tim yang mencoba ke arah bagian tengah cukup cepat, di awal sampai zona kelima itu peperangan banyak banget terjadi. Di bagian gatekeep, kemudian di bagian gorong-gorong sebagaimana tadi caster kita sebutkan, itu banyak fight juga terjadi. Dan bahkan salah satu tim objektif yaitu NFT bisa ter-takedown terlebih dahulu di peringkat ke-16. Yang itu menandakan lagi-lagi memang seluruh tim kali ini benar-benar sedang mengeluarkan performa terbaik mereka, mencoba peruntungan terbaik mereka, namun tentu banyak variabel yang menyebabkan tim-tim tertentu ter-takedown terlebih dahulu. Satu pelajaran lah pokoknya yang kita dapat dari game terakhir kali ini adalah tidak hanya high ground lower ground yang kita tandain, tapi ketika kita bermain, experience menjadi game knowledge kita dan jadi tempat untuk kita bisa set up tanpa ya sudah, nggak ada obstacle, nggak ada compound, tidak apa-apa, asal kita tahu lower ground mana yang bisa dimainkan dan beberapa cekungan juga. And that's it from me. Thank you so much untuk hari ini, untuk Eldogi melakukan analisa, besok kita akan bertemu lagi. Namun sebelum closing tentu saja kita kembali ke caster kita yang luar biasa. Have a good night and stay safe everyone. Oke, terima kasih atas analisanya untuk yang terakhir untuk hari ini Kak Eldoge, dan kita sudah mulai tiba di penghujung acara dan tentunya akan ditemenin lagi oleh Winnie dan juga Sanskoy. Betul sekali, kita sudah melihat 5 match di hari ini, keseruan di hari ini, di hari pembuka dari Grand Final kita sudah melihat banyak sekali perubahan yang terjadi. Betul. Dari segi gameplay, dari segi rotasinya juga, bahkan dari hasil pertandingannya juga begitu berubah karena kita melihat dari hari ini Genesis Dogma, tim yang gak terlalu terlihat, memang kelihatan di regular season tapi gak semeledak di hari ini. Ini seperti Genesis Dogma yang berbeda. Dan ini dia ada highlight untuk hari ini. Yes, betul, berarti ini highlight dari keseluruhan match yang udah dimainkan oleh tim-tim bertanding. Dan lihat di awal pembukaan masih ingat sekali di Dewa United berhasil bisa mendapatkan 3 buah knockdown apalagi dari seorang Hans. Tapi nyatanya di saat mereka ingin mengincar last man standing ternyata ada gangguan dari arah tim-tim lainnya. Zone ya yang datang dan Zone juga mencuri 1 elimination untuk Dewa United. Bahkan Zone juga memulangkan pemain-pemain dari Dewa United. Ya betul, dari pertandingan dari match yang pertama sudah mulai terlihat juga memang banyak banget tim-tim yang kesulitan untuk mereka berotasi. Dan bahkan ada lemparan utility ataupun permainan gerak yang luar biasa banget ditunjukkan performanya oleh setiap playernya. Bahkan lihat fight tidak henti-hentinya terjadi di mana-mana, bahkan HB yang sukses didapatkan oleh seorang Misery, tapi nampaknya masih ada backup yang terakhir dari arah tim NFT. Ya, ini adalah momen di mana tadi Groza sebenarnya agak dipaksakan oleh seorang Zuxi ya, atau Luxi atau Zuxi tadi? Zuxi. Betul, dengan Grozanya
mendapatkan sebuah knock atau damage ke arah lawan-lawannya. Ya betul, Groza kali 4 tadi yang Iya, dipakai oleh Sansusi dan juga ya. tadi sempat display juga saat tim tersebut yang tadi diincar rotasi sempat dipaksakan untuk display juga, dan ini adalah momen-momen selanjutnya. Ya betul, berarti ini untuk di game yang kedua Miramar, dimana emang fight cukup intens juga dari pertengahan sampai dengan ke late gamenya, karena banyak banget rotasi dari tim-tim yang berbentrokan satu sama lain, dan kita bisa lihat juga banyak tim-tim yang mengamankan bagian high ground. Dan dari RRQ di Miramar juga luar biasa banget performanya, berusaha untuk mengkikis player daripada tim Bonafide. Ini momen dimana area satu titik yang diincar oleh 3 tim tadi, Dewa United juga mengincar area tersebut, di take down oleh pemain-pemain Bonafide, dan Bonafide pun dipulangkan oleh RRQ. Ini adalah momen selanjutnya, Victim juga dipulangkan tadi, dan ini adalah momen dimana Satar memang hari ini seperti harinya Satar. Iya, dengan M16 sangat kuat, dengan MG3 juga nanti diakhiri dengan MG3 cukup kuat. Apa yang dilakukan oleh Satar ini adalah hari untuk seorang GD Git Satar. Yes, betul banget, dengan total 20 eliminasi yang berhasil bisa didapatkan oleh seorang Satar. Berarti untuk pembagian per matchnya itu rata-rata 4 poin eliminasi didapatkan oleh Satar di setiap matchnya. Betul, berarti KD-nya 4 ya untuk hari ini. KD-nya 4 untuk hari ini. Betul-betul KD-nya 4. Wow, KD 4 PMPL loh, Grand Final loh. Wow. Cukup, bahkan sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh Satar di hari ini. Dan ini dia dari No Mercy. Juga Tuyul memang salah satu pemain yang juga mencuri perhatian kita di hari ini, berulang kali menjadi peran antagonis untuk lawan-lawannya, menjadi pemain yang harus membuat lawan-lawannya pusing saat menghadapi pemain tersebut. Yes, dan juga ini ada spray down dari seorang Ryzen yang menggunakan Scar L-nya yang benar-benar kayak udah nggak tahu, kayak aimnya luar biasa sekali. Dan kita bisa lihat juga banyak banget tim-tim yang saling berdempetan di area bagian open field, seperti yang di-mention juga dari caster-caster di match kita yang ketiga. Banyak banget tim-tim yang saling bertumbangan satu sama lain, bahkan close combat tidak terelakkan dari semua tim, Sanskuy. Ya, ini adalah momen dimana tadi seorang Renalre berhasil membakar satu pemain dari zone, yaitu Mineral. Ya betul, dan lihat dari arah angle yang berbeda, Victim juga berhasil bisa menguasai areanya, dan bahkan hampir aja bisa didapatkan oleh tim Alter Ego WWCD-nya, tapi lihat split yang dilakukan oleh tim Victim. Bahkan mereka juga masih bisa nge-revive satu rekan ter-knockout dan akhirnya mengunggulkan Alter Ego dari segi kuantitas playernya. Ya, itu adalah kunci dari Victim tadi dapat WWCD karena berhasil merevive satu pemain yang ter-take down. Dan ini kita bergeser ke area Sunhawk Windy. Betul, berarti ini untuk match kita yang keempat. Keseruan memang banyak banget yang terjadi, dan lihat banyak tim-tim yang mereka udah kehabisan utility karena entah kenapa ya di Sunhawk, entah itu kita bermain klasik, bahkan di turnamen sekalipun, itu tuh smoke jarang banget kita temukan, Sanskuy. Ya, ngapa ya? Kenapa ya? Nggak tahu dah. Di Sunhawk loh, khusus di Sunhawk. Benar, itu dia. Dan dari area Sunhawk ini terlihat juga jersey itu dia. Satar lagi-lagi memang menjadi pemain yang sangat luar biasa. Ini terlihat beberapa kali highlight kita memang diisi oleh aksi-aksi dari seorang Satar ya. Iya betul banget, banyak banget momen memang terhighlight dari seorang Satar. Dan kita bisa lihat dari RRQ, mereka punya compound, tapi lagi dan lagi sangat disayangkan compound mereka tidak masuk dalam circle selanjutnya, sehingga mengakibatkan Bonafide lebih unggul dari segi positionnya. Dan ini adalah match terakhir yang tadi baru saja kita lihat, baru saja kita saksikan bersama. Dari AE, fight cepat sekali mereka dengan Nero, dan Nero pun tersisa satu pemain terakhir, yaitu Hexas. Ya betul banget. Dan gak diliatin ya yang Hexas ya bisa nyelamatin diri, karena kalau kita liatin Hexasnya nyelamatin diri, dari ekspresi Hexasnya tuh kayak kelihatan kayak dia, aduh gimana nih. Iya betul banget. Dan bisa lihat juga dari arah tim Genesis Dogma, posisinya juga benar-benar terhimpit banget. Sama halnya dengan tim Aura yang lagi dan lagi Bonafide juga emang benar-benar lagi on fire juga di hari ini, Sanskuy. Ya, ini lagi-lagi momen untuk Genesis Dogma dari Nichil dan juga yang lainnya. Memang 11 tadi ya elimination point didapatkan di Erangel untuk match yang terakhir. Ini adalah momen dimana paket dikirimkan ke Livescape. Ya betul banget, dan lihat satu buah pick tipis tadi yang berhasil bisa diamankan oleh tim Alter Ego, dan akhirnya lihat Livescape masih bisa mempertahankan areanya begitu kokoh, walaupun Nichil tadi memang sempat menjadi penghalang untuk Livescape bisa mendapatkan WWCD-nya mereka. Terlihat memang sangat banyak hal yang terjadi di satu hari saja, banyak momen-momen spesial yang terjadi di hari ini, dan juga kalian sebenarnya bisa ngevote momen spesial di pmpl.sea.com. Betul, apalagi ada hadiahnya juga.